mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kawan-kawan BMT semua, kita melanjutkan untuk pembahasan di pagi hari ini. Tidak sesuai dengan tema sebenarnya, karena saya amati ini yang lain membahas masalah akad, saya beda sendiri, maka saya membahas akad juga sekarang. Jadi biar sama. Untuk pagi hari ini kita membahas masalah akad salam. Akad salam. Ada yang masih ingat salam? Akad salam. Seringnya ini landingnya itu ditanya terus. Apa salam? Ada istisna, ada salam. Akad salam. Kalau akad istisna kita sudah Ada barangnya? ada, bukan, kita sudah sering melakukan, pernah melakukan akadnya. Yang salam ini pernah nggak? Akad salam itu bukan Pak. Pernah. Akad salam ini dia hanya sama seperti istighna, tapi barangnya sudah ada. Enggak. Barangnya tidak ada. Kalau belum ada. Tidak ada di tempat. Hah? Kalau salam itu barang tidak ada di tempat. Istisna juga nggak ada kan barangnya. Tapi kan bisa nggak ya? Dibuat dulu ya. Dibuat dulu. Sama-sama ini apa namanya barang pesanan. Kalau istisna itu barangnya sudah ada di tempat, sedangkan salam itu barangnya masih kita pesan. Pada pesan barang Sama-sama inden, tapi kalau istisna barangnya sudah ada, tinggal kita produksi, tinggal kita buat. Sedangkan salam itu barangnya masih kita pesan lagi. Berapa waktu? Gimana Pak? Bisa Pak? Itu boleh aja. Jadi maupun salam ataupun istisna itu berawal dari akad salaf ya, namanya lebih dikenal dengan akad salaf. Itu adalah akad pesanan, baik salam maupun itu akad pesanan. Di dalam kitab Ghayat Al-Muntahaq ya, dan Al-Mughni Al-Muhtaj ini dikatakan bahwa jual beli salam itu adalah jual beli atas barang yang dideskripsikan atau yang wujudnya menjadi tanggung jawab penjual yang diserahkan secara tangguh dengan pembayaran harga secara tunai pada majelis akad. Itu. Kemudian menurut Imam Maliki atau ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jual beli salam adalah jual beli yang pembayaran harganya didahulukan atau tunai, sementara penyerahan barang diakhirkan sampai batas waktu yang disepakati. Jadi bisa dikenali untuk salam maupun istisna itu bedanya. Kalau salam itu harganya itu pasti tunai di awal. Kalau istisna sesuai dengan kesepakatan. Itu bedanya, sama-sama pesanan barangnya, tapi masalah harga itu ciri khasnya. Kalau salam itu harganya cash di awal, kalau istisna itu ya sesuai dengan kesepakatan. Kalau istisna kita sudah sering melakukannya. Kalau salam, kira-kira bisa nggak produk ini dilakukan di BMT? Salam ini untuk dilakukan di BMT bisa saja. Cuman terkadang resiko yang akan timbul
Kadang penjual itu kalau sudah kita kasih duit cash, ada yang dia memang mengerjakan, ada kalanya uang cash tadi itu untuk kebutuhan yang lain. Nah, itu makanya manajemen risiko kan ini sangat besar. Nah, di situ nanti antara pemesan dengan ini kan urusannya antara penjual dengan pihak BMT. Penjual itu artinya yang membikin, ya, yang menyediakan barang, sementara tanggung jawab daripada anggota yang mesan tadi itu kan itu yang sudah disepakati tadi. Itu terkadang banyak biasanya kalau uang tunai itu sudah dikasihkan kepada ya, pembuatnya tadi. Itu terkadang yang sering terjadi di lapangan seperti itu. Ya, kalau misalkan hal itu tidak memang sesuai dengan rencananya, itu pihak BMT pun lebih enak, akadnya juga di awal kan gitu. Tapi uang kan sangat riskan sekali. Mungkin zaman Rasulullah itu kan selalu jujur. Ini saya pesan kursi harganya 200.000, dalam jangka waktu 2 hari selesai. Kalau yang ada di lapangan sekarang, terutama di daerah kita, 200.000 itu kita kasih 3 hari selesai. 3 hari waktu udah jatuh temponya, aduh ini masih ngerjain punya si A, lewat sehari, besok lah 2 hari lagi. Itu kan molor-molor untuk mengikat tadi. Makanya jual beli salam ini tadi, uang yang cash di depan tadi, ini saya DP di CI kan. Nah, kalau tanggal sekian sudah disepakati kita, jadi duit selanjutnya cash. Itu fenomena yang ada di lapangan kalau di daerah kita seperti itu. Untuk menggunakan salam resikonya seperti itu. Kami sendiri lebih cenderung bahwa salam itu cash di awal kalau kita mau akan salam. Kedua, pengadaan produk ini bukan terkait sesuatu yang diproses terlebih dahulu oleh manusia, mungkin kayak lemari atau apa. Jadi bisa terkait dengan pertanian, bisa barang dagangan juga bisa. Di BMT sendiri itu akad salam atau bahkan di perbankan syariah ada yang memakai, cuma ini tidak menjadi akad andalan karena betul tadi resikonya terlalu tinggi. Tapi resiko ini itu di daerah lain dengan di daerah sini mungkin belum tentu sama. Ya. Kami memandang bahwa salam itu mungkin bisa jadi alternatif pembiayaan masyarakat yang membutuhkan uang cash. Ya, sampai saat ini memandang seperti itu, dan ini mungkin produk ini belum kita launching atau belum kita pasarkan ke masyarakat. Misalkan gini, komoditi yang paling banyak di Riau ataupun di Belasnya sawit itu bisa jadi komoditi akad salam. Misalnya gini, saya contohkan Pak Rohim itu punya kambing banyak, tapi mungkin ada kebutuhan mendesak atau kebutuhan darurat, dia butuh uang cepat, mungkin mau apalah ya kan, tapi intinya kebutuhan darurat pengen uang cepat. Dia datang ke BMT, Pak saya butuh uang cepat Pak, saya ingin apalah entah berkunjung atau apa, pokoknya intinya dia butuh uang cepat segera mungkin.
Sebenarnya dia itu punya kapling banyak, punya sawit yang bisa diandalkan. Cuma mungkin karena uangnya sudah terpakai yang lain-lain, kebutuhannya masih membutuhkan uang, nah dia datang ke BMT, Pak, kami butuh uang cepat. Maka kemungkinan akad itu bisa dipakai. Jadi pihak BMT di sini selaku pembeli sawit. Pak Rohim, oke, kalau Pak Rohim butuh uang, Pak Rohim punya komoditi sawit. BMT akan membeli sawit Pak Rohim sebanyak mungkin 1 kuintal atau 1 ton. 1 ton sawit Pak Rohim saya beli hari ini. Nanti tanggal 5 pas wayai panen, berarti sawit Pak Rohim 1 ton itu menjadi milik BMT. Berarti BMT itu pesan sawit sama Pak Rohim berapa? 1 ton. Nah, sawit dia mungkin bisa 5 ton 10 ton ya kan. 1 ton aja mungkin kebutuhan dia mungkin cuma segitu. Jadi BMT membeli sawit Pak Rohim yang nanti tanggal 5 pas panen itu diberikan sejumlah 1 ton oleh Pak Rohim. Paham Pak ya? Maka dengan akad salam ini berarti pihak BMT membayarkan sesuai dengan harga yang disepakati. Kalau harga sekarang Pak Rohim 1 ton itu 2.000, ya karena belum panen kan ya, kuranglah 1.8 lah misalnya, nggak masalah. Yang penting harganya disepakati. Oke, 1 ton per kilo 1.8, tinggal ngalikan aja. Berarti 1 ton berarti 1.100.000, kasih 1.800.000. Dalam perjanjian itu berarti nanti tanggal 5 bulan depan Pak Rohim harus menyerahkan apa yang sudah kami pesan, yaitu sejumlah sawit mateng 1 ton. Ini contoh salam. Mungkin bisa dipahami ya. Ini mungkin bisa jadi alternatif ketika orang memiliki komoditi yang bisa diperjualbelikan, kita bisa menggunakan akad salam. Ini contohnya sawit, karena ini banyak orang punya sawit. Misalnya kebutuhan dana yang seperti itu akad salam. Dengan akad salam ini Pak Rohim terpenuhi kebutuhan uangnya, seperti itu kan, kita bayar cash di awal, tapi nanti pas panen baru yang sebelum menjadi milik BMT. Jadi milik BMT itu terserah BMT, mau dijual ke tengkulak, pengepul mana itu terserah BMT, atau mau pakai akad wakalah, jadi namanya salam bil wakalah. Pak Rohim, karena 1 ton udah punya BMT itu, Pak Rohim kami wakalahkan untuk menjual ke pengepul. Nah seperti itu, salam bil wakalah. Nanti ada namanya lagi salam paralel. Jadi akad ini sebenarnya, akad ekonomi syariah ini sebenarnya memiliki banyak solusi sebenarnya kalau kita mau mengkaji lebih dalam lagi. Mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan dari contoh tadi, kira-kira masuk nggak penjelasannya? Kalau itu masuk. Cuman permasalahan yang timbul sekarang, ini kan kita ini bicara teori ya. Ya, teori. Bicara teori. Kenyataan di lapangan sekarang. Seorang anggota memiliki kapling yang banyak. Taruhlah ada 3 kapling lah, 3 kapling sekitar 6 hektar. Jadi dia ini kan dalam jumlah kecil lagi ya. Contoh kecil dan jumlah kecil kan itu. Itu saya rasa ada kalanya kasus itu ada kalanya kasus itu lebih besar. Dalam artian apa? Ini yang saya belum paham. Ini kan kita belajar dari yang kecil dulu ya, mengenai teori yang tadi disampaikan sama saya. Misalkan punya 6 kapling, dia butuh uang sekitar 3 juta. Ini contoh kecil aja, 3 juta secara cash. Sementara uang cash yang ada di tangan itu tidak ada, dia mengajukan di BMT ya. Dengan asumsi kita akan gunakan akad salam tadi. Jadi nanti sekitar tanggal 5 akan panen
sawitnya misalkan 1,5 ton atau 2 ton, 2 ton, berarti BMT itu membeli sawit 2 ton kepada anggota tadi, ya kan? Tuh, anggota tadi. Ton harganya 3 juta. Nah, ini setelah tanggal 5 waktu panen, tentu yang 2 ton tadi itu kan milik BMT ya, milik BMT. Sama-sama bisa juga kita bawa untuk ke Tuke, ya, bisa jadi kita wakalahkan, Bisa jual kita ambil sendiri bisa, atau wakalahkan bisa. nanti termasuk di situ misalkan ada untung ataupun rugi itu ya BMT lah yang akan Ya. misalkan pengambilan tadi di angka 1.500, Jual tetap itu pas 2.000. dijual harganya 2.000, itu berarti keuntungan Untung. BMT. Ya. Tapi pas misalkan pembelian 2.000, ternyata waktu kita jual kembali itu kan hancur, Iya. 1.500, itu kan kerugian BMT. Ya. Gitu. Terus keuntungannya akan kita ambil tadi. Kan di awal tadi akannya kan di awal. Keuntungannya akan kita ambil tadi gimana? Ya, untung dari harga selisih harga kan udah untung. Itu selisih harga tadi, udah jelas selisih harga. Untung. Ya. Ya, kalau tidak ada selisih, misalkan kita ambil 2.000, nanti jual lagi 2.000. Jadi gini, itu kalau mau jual putus ya, Ya. sawit ada, sudah disediakan sama yang punya. Taruh harga turun nih, waduh harga turun nih, saya beli 2.000 nih, pas mulai panen 1.500. Sawit ini bisa dijual kembali ke Tuke dengan sistem kredit. Oke, saya jual sawit inilah, sistem kredit lah, nggak usah cash, agar ada hitung-hitungan untung. Kalau kredit kan bisa dinaikkan harganya kan, udahlah dibayar 5 kali lah, harganya kan seharusnya 3 juta, bayar 5 kali angsuran, yo 4 juta aja lah, ada dapat 5. Jadi sistem kredit itu salah satu bisa seperti itu kan. Dikreditkan lagi. Hah? Itu hasil tadi. Iya. Ini Sawit itu kan ketika sistem salam ya kan, kita pesen sawit itu 2 ton. Ketika sudah panen 2 ton itu sawit itu punya siapa sekarang? ya BMT. Punya BMT. Terserah BMT mau menjual dengan kredit, mau menjual dengan cash, atau mau dibuang juga nggak apa-apa kan gitu. Ini punya BMT sawitnya ya kan ini. Atau mau digiling sendiri lah, tak giling jadi sendiri bisa. Jadi itu. Jadi memang di situ hitungannya. Kalau pas panen nanti harga naik ya udah jual putus aja selesai. Dapat untung 500 jadi lah. Rupanya pas turun cari orang yang bisa jual kredit, atau ya udah nama resiko jual beli bisnis ya kadang untung kadang rugi. Ya, orang-orang pengampun juga kadang seperti itu Pak ya. Ya kadang untung kadang rugi, belinya mahal pas besoknya wah ada yang turun ya rugi. Resiko bisnis itu selalu ada. Nah, sebenarnya syariah itu seperti ini, jangan syariah itu mau untung ya. Kadang harus ada ruginya. Ini sistem apa tadi salam. Ini mungkin bisa dipraktekkan, dan salam ini bisa dengan jaminan itu bisa. Pak Rohim mengajukan tadi ya untuk mengikat betul nanti sediain tuh tanggal 5 tuh minta jaminan lah, itu boleh, jaminan itu boleh diminta seperti itu. Jadi mungkin ini bisa jadi produk yang suatu saat ditawarkan pada masyarakat. Contohnya kan komoditi sawit ya, bisa jadi ke petani apa, cabai atau yang lain. Nah, konsep salam itu seperti itu. Nah kalau konsep yang paralel lain cerita lagi. Ini tadi kita membahas salam bil wakalah. Salam bil wakalah itu tadi Pak Rohim tolong nanti jualkan lagi lah ke toko langganan. Nah itu namanya wakalah. Kita sama Pak Rohim salam, Pak Rohim ke toko itu akan wakalah. Dia mewakili BMT untuk menjualkan sawitnya. Salam bil wakalah. Ini boleh
sesuai dengan TSN MUI, akad salam dan akad wakalah. Bisa digabung. Bisa terpisah, harus terpisah. Akad salam dulu, baru nanti Panen baru wakalah. Harus terpisah kan, nggak bisa disatuin. Biar tercapai unsur syariahnya. Nah, seperti itu. Kalau salam salam paralel, bedanya contohnya cuma ini kalau salam paralel. Misalnya ini contohnya, siapa nih? Sapria lawan Roni lah. Roni ini mau pesta nih seminggu lagi nih, pesta pernikahan gitu kan. Jadi butuh barang-barang yang harus disediakan tuh, inden dulu. Pokoknya harus dibeli sekarang, baru nanti pas hari H tuh udah ada barangnya. Dia mengajukan ke BMT, Pak BMT, saya tuh mau pesta minggu depan, saya butuh barang-barang ini, tolong disediain, bisa nggak? Bisa, nah kan itu. Maka BMT mencarikan barang-barang yang dipesan Pak Roni untuk pesta pernikahan minggu depan misalnya, kan itu dibeli sebesar 10 juta, total barang 10 juta. Setelah barang nyampe, ada ready, maka dilakukanlah akad kepada Pak Roni. Pak Roni ini barang pesanannya sudah ada, ini kita akad kredit, jual beli biasa. Pahaman, bisa dipahami nggak? Pesanan barang dari Pak Roni kepada BMT. Mirip akad wakalah ya, mirip tapi beda. Jadi beda. Jadi Pak Roni pengen pesan barang untuk pesta pernikahan seminggu akan datang. Harus dipesan sekarang nih, karena kalau nggak pesan sekarang nggak bakalan dapat barang itu. Misalnya gitu. Pengajuan ke BMT, BMT menyetujui dengan akad salam, maka BMT melakukan akad salam dengan penyedia bahan tadi. Nah, untuk dengan BMT dengan Pak Roni, itu akad wa'ad atau janji. Ini Pak Roni, kami pesankan barangnya, tapi Pak Roni berjanji nanti akan membeli barang tersebut. Seperti itu. Setelah barang ready, kan baru dia akan jual beli sama Pak Roni. Kan paralel, ada yang memesan. Pihak ketiga, ini melibatkan tiga pihak kalau akan paralel. Tapi saya lebih cenderung menjadi solusi masyarakat sini ya, komoditasnya tadi sawit itu dengan salam tadi, salam bil wakalah. Kalau salam bil wakalah kita tidak perlu pusing-pusing ngambil sawit, pusing-pusing nyediain tempat, tapi kita melakukan akad wakalah pada penyedia sawit tadi untuk menjualkan kembali. Seperti itu. Akad salam itu mungkin kami tidak tahu, mungkin bisa menjadi sebuah solusi terkait masyarakat yang membutuhkan kebutuhan dana. Seperti itu. Kita bicarakan dulu, nanti Bapak punya komoditi apa yang bisa kami beli, ya seperti akad salam. Kita bisa melakukan akad salam, tapi perlu kajian lagi. Resiko tadi dikaji, resikonya gimana kan itu. Ini beresiko atau tidak. Terus ini misalkan ada studi kasus komoditas sawit itu memang sangat menjanjikan, punya 6 kapling 6 hektar atau 3 kapling sawit, kebun sawit, dia butuh dana cepat sekitar 10 juta. Dana cepat ya. 10 juta. Ya. 10 juta itu kan tidak bisa sekali panen. Tidak sanggup mencukupi. Termasuk dia kebutuhan dia juga lumayan besar untuk pengeluaran tiap bulannya. Tentu pembayarannya pun akan secara angsur paling cepat sekitar 3 sampai 12 bulan. Ini kan kita tadi bicara salam, akad salam yang kaitannya dengan uang cash tadi. Jadi untuk hal-hal seperti ini
Ini kan kita menyediakan dana cash untuk kebutuhan pemilik atau anggota tadi ya, Ya. yang akan diangsur secara yang akan dibayar secara langsung. Apakah itu juga bisa kita terapkan bentuk tonase? Ini salah satu solusi ya. Bentuk tonase yang ada, misalkan sekali panen itu 2 ton. Nah, kalau 10 juta ini misalkan sekitar 20 ton dengan harga 2.000 ya. Itu 20 ton. Nanti dia akan angsur dengan tonase sawit yang dia panen tadi. Kalau panen sebulan 2 kali, berarti misalkan sekali panen itu 3 ton, berarti tinggal berapa bulannya kan itu kan tonase. Ataukah itu bisa dijadikan suatu alternatif juga? Karena kalau yang pertama tadi kan itu cash. Kita beli kita biayai 2 juta, bulan depan panen atau minggu depan panen itu kembali seperti itu. Dengan kasus yang seperti ini kan sementara kebutuhan anggota juga lumayan besar. Apakah itu juga kita bisa terapkan tonasenya? Nanti 20 ton itu jangka waktu berapa bulan? Nah, untuk salam ya, salamnya pastinya tadi pertama harus cash di awal. Mau kecil kebutuhan dananya, mau besar bisa nggak BMT jadiin cash di awal. Dana 10 juta, berarti berapa ton tuh? Lah, karena 20 ton. 20 ton. Iya. 10. Ini harganya 2.000, 5 ton. 5 ton. 5 ton. Satu kaping selesai deh. Mesti Belum Trek Pak. trek ya. Jadi intinya taruhlah 10 ton. Dalam 1 bulan berapa kali panen? Misalnya 2 kali ya? 2 kali. Kalau kami di siap 3 kali loh, 2 kali cuma. kalau ikut aturan perusahaan 10 hari sekali. Oh gitu ya. Berarti 3 kali sebulan. Di sini rata-rata 2 kali ya. Tapi kalau untuk yang pribadi biasanya 2 kali. Ya. Berarti tinggal bagi aja. Berarti kalau 10 ton sebulannya 2 kali, Pak. Itu berapa bulan itu? Untuk berapa kali panen? ya, kalau 5 ton ya kalau ya tinggal sekali panen berapa ton? Kan itu. Jadi seperti memang itu hitung-hitungannya adalah harus jelasnya gini. Misalnya tidak bisa sekaligus selesai ya, dalam sekali panen ya kan, karena dia butuh dananya kan 10 juta atau 10 ton ya kan, itu kan nggak bisa sekali panen selesai, itu nggak bisa. Maka bisa dengan sistem seperti itu. Pengembaliannya adalah bukan angsurannya ya, penyediaan barangnya itu penyediaan secara bertahap ya. Sekali panen mohon disediakan, itu jelas, akadnya jelas. Setiap panen itu mohon disediakan tonase sebanyak misalnya 1 ton, misalnya 1 ton. Nanti panen berikutnya 1 ton lagi, panen yang ketiganya 1 ton lagi, panen keempatnya 1 ton, sampai barang itu betul-betul selesai terhadap pesanan. Dipahami, bisa dipahami nggak nih? Bisa. Ya kan nggak bisa sekaligus. Jadi saya bisa nyediain Pak BMT barang untuk sekian, sawitnya sekian ton, tapi itu tidak sekaligus, bertahap. Kalau itu memang disepakati nggak masalah bertahap, tapi harus jelas tahapannya. Tahap pertama panen sediain 1 ton, keduanya 1 ton. Berarti kesepakatan adalah setiap panen tolong disediakan kami, kesepakatan adalah 1 ton tonase sawit. Siap-siap kayak topi ya. Boleh. Yang pasti harus jelas, nggak bisa terserah aja lah, nggak bisa. Salam terus jelas. Kapan penyediaannya, tanggal berapa? Kalau dia barang itu sifatnya kiloan ya, berapa kilo harus disediain? Nah seperti itu. Kalau sifatnya itu unit ya, berapa unit harus disediain? Nah, kalau sawit kan kilo ya, nggak mungkin ngitung biji-bijian itu nggak mungkin ya. Pakai kiloan ya tonase.
Berarti harus jelas, pokoknya setiap kali panen tolong saya disediakan barang yang sudah kami pesan itu sebanyak 1 ton. Oke, saya siap. Udah, tanda tangan, akad salam, sah. Ini uangnya Pak, saya bayar di awal. Sediakan 10 ton sawit yang akan disediakan setiap panennya 1 ton misalnya. Ya udah, tinggal berapa kali panen nanti seperti itu. Jadi ini bisa menjadi solusi. Jadi kawan-kawan ada nggak yang mau didiskusikan, yang lain mungkin masih ngambang mungkin akad ini. Semuanya yang nggak harus di landing ya, semuanya di funding juga harus tahu akad ini. Karena di funding juga banyak kebutuhan sepertinya kan anggota itu. Ini kan contohnya sawit ya, bisa jadi nanti apa yang lain seperti itu. Makanya kami harapkan untuk kawan-kawan yang di lapangan ini, setiap permasalahan dari masyarakat Tampung. itu ditampung. Jangan dibiarkan. Jangan ditolak, nggak bisa. Seperti itu. Terus kalau misalkan ini dalam suatu usaha ya, suatu usaha dia misalkan sebuah ya, yang sering memakai jasa uang cepat atau dana percepatan itu biasanya showroom showroom mobil ini yang sering ya, yang sering di lapangan. Jadi dia mau misalkan showroom ini mau ada apa istilahnya pembelian tapi dalam jangka waktu cepat, dalam artian kendaraan ini, unit ini sudah berada di apa pelelangan misalnya ya, harus tembus sekian, tanggal sekian harus ada dana. Sementara dana yang ada itu kan tertimbun kepada unit-unit yang lain, barang dagangannya. Apakah itu juga bisa dijadikan kita pakai angkat seperti ini atau memang itu? Karena ini kan untuk barang yang memang sudah ada dan nantinya itu akan dijual kembali. Apakah kita pakai, kalau misalkan utuh mungkin apa dana itu bisa, akad itu bisa kita jadikan akad mudharabah bisa, ya kan? Karena unit ini juga masih dalam tahap apa lelangan dan juga harus tanggal sekian harus ada dananya. Sementara dana yang tersedia itu untuk stok yang lain udah berupa unit yang lain. Ini jangka waktu sekian bulan nanti akan dikembalikan. Waktunya juga jelas nanti. Kalau misalkan tidak dikembalikan, resiko-resiko yang ada itu dalam perjanjian itu ada. Kira-kira ini sama-sama dalam percepatan tadi aja yang dalam pikiran saya. Kira-kira permasalahan seperti ini seperti apa? Kira-kira udah masuk belum kasus ini? Kasusnya belum masuk. Sebuah showroom. Ya, ada showroom. Dia butuh dana cepat untuk pengambilan sebuah unit. Satu unit. Yang sebelumnya ini kan kalau dilelang itu kan prosesnya panjang. Nah, prosesnya panjang. Di situ kan sudah ada ibaratnya dana yang ibaratnya untuk apa itu namanya? Untuk mengikat antara lelang. Apa itu? Nah, depositnya. Depositnya udah ada. Sementara lelang ini kan berjalan beberapa minggu, beberapa bulan kan. Sebelum putus dari badan lelang tadi. Sementara dana yang sudah disediakan tadi itu karena dia dagang, ya kan tentu untuk pembelian unit yang lain. Ini karena belum putus. Nah, putusnya itu terkadang kan mendadak ya. 2 hari, 3 hari, tidak sampai seminggu. Paling lama 3 hari itu. Putus kalau misalkan nggak diambil ya diambil orang lain kan gitu. Sementara dia sudah masuk deposit juga. Maksudnya sudah ikut lelang dengan harga yang sudah ditentukan. Ini untuk pelunasannya tadi. Itu kan butuh dana cepat ya. Ini
dana yang ada itu untuk pembelian unit yang lain sudah berupa barang, belum jadi duit. Itu kira-kira gimana? Masih perlu analisa lagi ya. Jadi ini yang pertama yang harus perhatikan ini, akad salam itu penjualan barang itu tidak boleh dijual kembali pada orang yang menyediakan barang. Bisa dipahami? Tadi kita membeli sawit sama Pak Rohim 1 ton. Setelah sawit ada, sawit itu kami jual lagi sama Pak Rohim, maka itu tidak boleh, itu dilarang karena ini termasuk jual beli inah, tidak diperbolehkan. Jadi perhatikan, kalau ada unsur seperti itu berarti itu sudah tidak boleh. Toke tidak boleh ya? Hah? Kalau sawit di toke berarti tidak boleh ya? Intinya saya belinya sama Pak Rohim, kok saya jual lagi sama Pak Rohim, maka itu tidak boleh. Ya. Itu pokoknya. Kemudian kalau konsep yang tadi ini saya kurang memahami nanti, tapi coba seperti ini. Mungkin ada sedikit ke salam paralel. Misalnya ini, di suatu badan lelang itu sedang terjadi lelang motor, lelang gitu. Biasanya diumumkan lelang gitu, hari lelang kan itu. Nah, ada showroom mau ikut lelang, itu, cuma dia tidak punya uang. Mau ikut lelang itu tidak punya uang, maka showroom ini bisa menghubungi BMT, minta bantu BMT, Pak, tolong kami di sana ada proyek lelang motor, BMT bisa nggak membantu kami? Karena mungkin showroom ini nggak punya uang ya. BMT bisa, kalau oke kita bisa, maka bisa menggunakan akad salam. Pihak BMT bisa membayar cash dana kepada pihak lelang terhadap motor-motor yang sudah dilelang cash. Nah, setelah motor itu tersedia ready diantar kepada BMT, maka BMT itu bisa menjual kembali motor itu kepada showroom. Sebenarnya ini yang benar seperti ini alurnya. Motor yang ready itu punya BMT, itu bisa dijual kembali kepada showroom secara kredit bisa, atau kalau dia punya uang ya cash bisa. Ini beda ya guys ya, ini tidak dijual ke orang yang sama ya, beda. Karena status showroom ini cuma mengajukan untuk BMT bisa tidak membelikan barang yang dilelang itu. Maka akad pertama adalah akad wa'ad tadi. Pihak BMT berwa'ad sama showroom bahwa showroom nanti berjanji akan membeli barang itu kalau BMT sudah menyediakan. Jadi yang bersalam itu sebenarnya BMT sama pihak lelang, yang salam dulu sebenarnya. Bayar di muka, nanti disediain sama barangnya sama pihak lelang, kirim, baru dari BMT dijual ke showroom. Sebenarnya alurnya seperti itu. Itu bisa apa lagi? Direnung-renungkan lagi. Itu kalau BMT terkadang kalau lelang ini kan menggunakan pihak ketiga tadi ya. Showroom tadi yang ikut lelang, sebelum ikut lelang dia kan harus deposit dana tadi. Atau itu kalau dia yang ikut lelang, pastikan memang harus ada keputusan BMT. Pak, saya mau ikut lelang dana, Pak, bisa bantu dana tidak? Bisa ikut. Nah, seperti itu. Kalau tidak showroom sudah melakukan deposit, mana itu? Itu tidak usah menggunakan akad salam, pakai akad MMQ saja. Dia depositnya 50 juta, kurang 50 juta, ya udah pakai akad MMQ, musyarakah mutanakisah, berarti pembelian aset secara bersama. Motor tadi lelang itu berarti dimiliki dua orang, punya showroom juga sama BMT. Nah, itu musyarakah mutanakisah, itu baru keren gitu. Produk baru lagi kan? Ya, sebenarnya produk lama, cuma Iya. kalau seperti itu Mau dipanjangkan seperti itu ya. Jadi produk ekonomi syariah itu sebenarnya luas. Cuma kadang kita itu menyempitkan. Pokoknya mau rubah aja lah, nggak mau yang lain kan itu. Masalahnya bukan tidak mau, mungkin kurangnya literasi kita membaca seperti itu.
Ya ini bagi kita yang tuntutan kita sebagai praktisi itu ya, menyediakan solusi atau akar solusi bagi masyarakat. Cuma itu nggak sembarangan, harus ada dasar hukumnya. Seperti itu. Hanya bermasalah di lapangan, silakan didiskusikan. Banyak sih masalah di lapangan. Seperti video yang saya kirim itu di grup, ya pasti akan ada orang-orang seperti itu. Banyak. Bahwa Casing aja ya. bank syariah itu lebih haram daripada bank konvensional, pasti akan ada. Tanpa menjelaskan akad-akadnya, ini loh akad yang haram itu harusnya harus adil loh menjelaskan. Oh ini akad yang kurang, berbagi. Sama dengan kita. Ketika kita menerapkan sebuah akad, itu terus kita perbaiki. Ini yang kurangnya di mana akad ini. Yang sekarang yang sering pakai murobahat itu pun terus dianalisa juga terus tuh. Ini murobahat ini ada celah ribanya nggak, ada celah gorornya nggak. Itu terus jangan jadi nggak nyaman. Setelah kayak gini dari dulu kayak gini nggak bisa seperti itu. Kita terus bertumbuh lah, terus mengasah kemampuan kita dalam berakad. Nah, kan saya pernah membaca buku, ya, ada bukunya di rumah, lupa karangan siapa. Ulama ini kuat sekali memerangi riba, sangat kuat. Riba nggak boleh. Pada akhir sebuah kesimpulan, pada titik kesimpulan bahwa murabahah adalah bagian dari riba. Tidak ada itu murabahah itu sama dengan riba. Nah, sampai seperti itu. Jadi yes, wajar, silahkan aja, itu pemikiran masing-masing, silahkan, ya kan? Toh yang menghalalkan juga banyak. Jadi biasa dalam ranah fikih muamalah itu ya, beda pendapat itu hal biasa. Jadi tugas kita sekarang adalah, tuntutan kita adalah ya, praktisi yang memang menghadirkan solusi. Mungkin dari yang lain cukup. Ya, salam. Siapa tahu nanti kita mau kasus seperti itu bisa kita tawarkan. Dan akad salam aja Pak, seperti itu. Ini kayaknya mau makan salam duluan. Jadi analisis resikonya pandai lah, ini lebih pandai untuk mengantisipasi resiko. Ya. Insya Allah cukup ya. Pelan-pelan ya, terus memperdalam. Jadi pelan-pelan jangan pelan kali. Karena buku naik makom itu ada bukunya, naik makom. Kita nggak boleh stagnan di situ, nggak boleh. Dinaikkan makomnya. Kalau itu paham tuh naik makom tuh. Joni ini udah naik makom nggak? Dia mau naik makom dia kan. Nah, seperti itu. Ya nggak masalah, silakan. Artinya kita jangan stagnan di situ-situ aja. Dalam dunia keilmuan juga seperti itu. Ini udah yang lama-lama nih, 3 tahun ya, 4 tahun. Jangan murabah nggak putus juga, murabah nggak putus nih murabah. Jangan seperti itu. Murabah selesai itu. Murabah itu apa sih kan? Selesai. Lanjut lagi apa nih? Salam, istisna. Seperti itu, jadi terus berkembang. Udah 3 tahun murabah kan, terus putus. Kacau juga seperti ini kan. Jadi harus berkembang. Cukup mungkin dari pekerjaan ada yang perlu didiskusikan. Ada. Cukup ya, kalau tidak ada mungkin pertemuan pagi hari ini atau briefing pagi hari ini kita akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini hanya diskusi, sharing informasi terkait akad syariah. Kalau ada nanti ilmu lain, pemahaman lain boleh disampaikan oleh kawan-kawan. Jadi kita biar penuh dengan referensi keilmuan. Insyaallah kami akhiri, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.